Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Demikian pula saya, mari kita berdoa semoga pada hari-hari mendatang kita selalu sehat dan dapat melaksanakan berbagai kegiatan termasuk perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran yang kedua, sedikit kami ulangi pelajaran yang lalu agar siapa yang hari kemarin tidak sempat mengikuti dapat melihat video dan mengamati dengan baik. Kalau kurang bisa memahami, bisa tanyakan teman-temannya atau langsung kepada saya. Kita kemarin belajar kata-kata yang berharokat kasroh. Sebuah kata berharokat kasroh itu disebabkan oleh dua hal. Satu, terletak setelah huruf jar, fi, ala, bi, ma'a, wa, dan sebagainya. Contohnya, ana akra'ul qur'ana fi al-masjidi. Al-masjidi kasroh, karena ada fi, terletak setelah fi. Wada'tu al-kitaba ala al-maktabi, karena ada ala maka al-maktabi jadi kasroh. Zahabtu ilal masjidi ma'a al-walidi. Kenapa di? Karena ada ma'a. Demikian seterusnya. Kemudian sebuah kata bisa berharokat kasroh disebabkan karena menjadi mudhof ilaih. Apa mudhof ilaih itu? Mudhof ilaih dua kata benda yang berdampingan. Nah, dua kata benda yang berdampingan itu, yang satu berharokat kasroh, yang terakhir ya. Yang pertama itu kadang fathah, kadang dhammah, kadang kasroh. Tapi kalau yang kedua selalu kasroh. Supaya jelas apa yang saya omongkan, maka saya berikan contoh saja yang mudah. Umpamanya kitabun dengan Al-Qur'anu. Kitabun kata benda, Al-Qur'anu kata benda. Nah, dua kata benda ini bertemu, berdampingan. Kemudian oleh ahli nahwu dikatakan kitabun, tanwinnya hilang menjadi kitabu. Al-Qur'anu menjadi kasroh, menjadi Al-Qur'ani. Akhirnya dua kata itu menjadi kitabu Al-Qur'ani, kitabu al-fiqhi, kitabu at-tajwidi. Nah itu, jadi yang kedua selalu kasroh. Yang pertama tidak boleh ada tanwin, tidak boleh pakai al. Nah, ini diingat-ingat ya, diingat-ingat. Kemudian mudhof itu ada tiga macam. Mudhof yang tunggal, mudhof yang musanna dua, mudhof yang jamak. Kalau yang kedua namanya mudhof ilaih, yang pertama namanya mudhof. Nah, mudhof ada yang tunggal. Contohnya tadi kitabu
al-fiqhi. Tapi juga ada mudhof yang musanna 2. Umpamanya kitabu 1, kitabani 2. Sekarang ketika menjadi mudhof berubah menjadi kitaba al-fiqhi. Jadi ininya hilang. Mudhof itu kalau musanna nggak boleh pakai ini. Harus diingat ini. Kalau jamak tidak boleh ada na. Umpamanya mudarrisuna, guru-guru fikih, mudarrisu al-fiqhi. Nanya hilang. Mudarrisu al-fiqhi. Mudarrisu al-Qur'ani, guru Al-Qur'an. Guru tajwid, mudarrisu at-tajwidi. Kalau musanna ninya hilang. Kalau tunggal, mufrad tunggal, tanwinnya hilang, alif lamnya hilang. Demikian sedikit mengulangi perkuliahan minggu kemarin. Sekarang kita masuk pelajaran kedua, yaitu al-asma'u al-mabniyatu. Kata-kata yang mabni. Dalam bahasa Arab ada 2 istilah, mu'robah dan mabniyah. Saya ulangi, mu'robah dan mabniyah. Apa perbedaan antara mu'robah dan mabniyah? Kalau mu'robah itu harokat terakhirnya berubah-ubah. Umpamanya al-masjidu wasi'un, masjid itu luas. Al-masjidu pakai dhammah. Kemudian adhabu ilal masjidi. Ilal masjidi tadi masjidu salah masjidi. Nazartu al masjidah. Pertama al-masjidu, kedua al-masjidi, ketiga al-masjidah. Itu namanya kata mu'robah. Tapi kalau kata mabniyah, akhirnya itu kata terakhirnya itu tidak berubah, tetap statis. Mabni. Kata man terus nggak berubah, man. In juga nggak berubah-ubah. Iza nggak berubah-ubah. Ma terus dimanapun tetap ma. Aina juga demikian. Jadi ini contoh-contoh kata-kata yang mabni yang tidak berubah harokat huruf terakhirnya. Harokat huruf terakhirnya. Man huruf nunnya tidak berubah. In huruf nunnya nun sukun tidak berubah. Iza alifnya tidak berubah. Ma alifnya nggak berubah. Aina harokat nun fathah tidak berubah. Dalam bahasa Arab, man, in, iza, ma, aina itu namanya ismu syarat. Kata yang dipakai untuk syarat. Umpamanya kita gabungkan 1, 2, 3. Man yata'allam yanja, siapa yang belajar sukses. Jadi syaratnya sukses belajar. Intal'ab tata'ab. Jika Anda bermain, Anda akan lelah. Itu. Jika Anda bermain, Anda lelah. Jadi bermain itu menjadikan Anda lelah. Kemudian idza dhahika fariha. Manusia itu kalau tertawa berarti senang.
Kalau dia ketawa berarti dia senang. Ma takro yanfa. Apa yang kau baca bermanfaat. Aina tadhhab tahzan. Kemana Anda pergi, Anda akan susah. Jadi kalau ada bencana ya, ke utara sedih, ke selatan sedih, ke barat sedih, ke timur. Kemana Anda pergi selalu sedih. Jadi kata man, in, iza, ma, dan aina itu selalu diikuti dua kata kerja mudhari. Selalu. Ada juga yang kata fi'il madhi, dua kata fi'il madhi. Contohnya iza ya. Man yata'allam yanjah. Kata mudhari, kata kerja mudhari pertama sukun, yang kedua juga sukun. Karena huruf man isim man ini selalu mensukunkan dua kata kerja mudhari. In tal'ab tat'ab. In juga demikian. Ini kata yang mensukunkan dua kata kerja. Nah, berbeda dengan idza ya. Idza dhahika fariha. Ini dua-duanya fi'il madhi. Ma takro yanfa. Apa yang kau baca bermanfaat. Takro sukun, yanfa sukun, mensukunkan dua kata kerja mudhari. Aina tadhhab tahzan. Tadhhab sukun, tahzan sukun. Aina disertai dengan dua kata kerja mudhari yang kedua-duanya sukun. Kemudian kita lanjutkan berikutnya nomor 4, 5, 6, 7. Nomor 6 kita temui di sini kata kerja yang mabni. Alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina, allati. Jadi kata ini disebut dengan ismu mausul. Isim yang menggabungkan. Ya, ismu mausul yang menggabungkan. Jadi kalau kita pelajari dengan baik, alladzi itu untuk laki-laki, allati untuk perempuan. Kalau dua, alladzani, laki-laki ya. Kalau perempuan dua, allatani. Kalau laki-laki banyak, alladzina. Kalau perempuan banyak, allati. Yang paling banyak kita jumpai di Al-Quran alladzina ya. Alladzina banyak kita jumpai. Mari kita lihat nomor 4. Fariha al-waladu alladzi yanjah. Anak laki-laki bergembira. Anak laki-laki bergembira. Alladzi yanjah, yang baru saja lulus. Jadi anak laki-laki yang baru saja lulus bergembira. Nah, begitu terjemahnya ya. Anak laki-laki yang baru saja lulus bergembira. Zahabat al-bintul lati tastahillu. Di sini karena al-bintu perempuan maka pakai alati. Anak perempuan yang bekerja itu telah pergi.
anak perempuan yang sedang bekerja itu telah pergi. Jadi kalau kita pelajari ismu mausul alladzi alati itu yang biasa kita ya. Laiba awaladani ladani yafrohani, dua laki-laki yang bergembira itu bermain. Ya, dua laki-laki yang bergembira itu bermain. Hadarat al-mudarrisatani allatani tu'allimani, dua guru perempuan yang mengajar itu telah datang. Dua ustazah, dua guru perempuan yang mengajar itu telah datang. Qana'a arijalul ladzina yafuzuna. Saya ulangi. Qana'a arijalul ladzina yafuzuna. Orang-orang yang juara itu puas. Orang-orang yang juara itu puas. Dhahikat an-nisa'ul lati yahjanna yarbahna. Saya ulangi. Dhahikat an-nisa'ul lati yarbahna. Ibu-ibu yang laba dalam jual beli, dalam perdagangan itu tertawa. Ibu-ibu yang laba dalam jual beli, dalam berdagang itu tertawa. Nah, jadi kalau kita menerjemahkan alladzi, allati, alladzani, allatani, allati, alladzina itu semuanya aja. Ya. Berikutnya nomor 8, 9, 10, 11, 12. Di sini kita menjumpai kata la. La. Ya, dua ya. Kemudian la lagi. Ya. 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 La artinya tidak. Ya artinya wahai. La yasrobu al-waladu al-ma'a qa'iman. Anak laki-laki itu tidak minum air dengan berdiri. Qa'iman. La lagi. La yasrobanna al-waladu ad-dawa'a qa'iman. Anak laki-laki itu hendaknya tidak meminum obat sambil berdiri. La yasrobanna al-waladu as-salja qa'iman. Anak laki-laki itu tidak meminum es sambil berdiri. As-salja, es ya, salju bahasa Indonesianya. Ya al-waladu, wahai anak laki-laki, isrob al-labana jalisan. Wahai anak laki-laki, minumlah air susu dengan duduk. Ya al-waladu, isroban al-qahwata jalisan. Wahai anak laki-laki, benar-benar minumlah kopi sambil duduk. Ya al-waladu isroban ya. Isrobanna al-ma'a jalisan.
wahai anak laki-laki, benar-benar Anda diminta untuk minum sambil duduk. Di sini kita jumpai huruf yang mabni, la dan ya. Kemudian kami kenalkan juga bedanya yasrobu dengan yasroban dan yasrobanna. Yasrobu itu minum, yasroban itu benar-benar minum, yasrobanna benar-benar minum. Apa bahasa Indonesia agak sulit ya, sangat benar-benar minum ya, sangat benar-benar minum. Yasrobanna itu lebih kuat daripada yasroban. Al-waladu isrob, minumlah. Isroban, benar-benar minumlah. Isrobanna, benar-benar Anda minumlah. Ya, jadi ini lebih daripada isroban. Jadi kalau kita mencari bahasa Indonesianya agak sulit ya. Bedanya isroban dan isrobanna. Yang kalau dalam bahasa Arab, isroban itu benar-benar, sangat. Isrobannya lebih sangat lagi, lebih benar-benar lagi. Nah itu nggak ada bahasa Indonesia-nya. Saya ulangi, ada huruf la dan huruf ya. Kedua-duanya mabni. Kemudian berikutnya ada kata kerja tanpa nun taukid. Nah, nun taukid. Nun taukid apa? Nun sukun di belakang fi'il mudhari'. Yasrobu menjadi yasroban. Ya. Kemudian ada juga yang pakai nun, pakai tasdid, pakai fathah. Itu lebih sangat, ya. Yasrobanna. Jadi kalau yaktubu benar-benar menulis yaktuban. Sangat benar-benar menulis yaktubanna. Ya. Umpamanya serang tulislah oktub. Kamu benar-benar menulis oktuban. Oktuban benar-benar. Oktubanna. Wah, itu lebih benar-benar lagi. Jadi di Quran kita jumpai, di hadis kita jumpai kata yang berakhiran dengan nun taukid, tasdid dengan fathah atau nun sukun, ya. La in syakartum la azidannakum. La azidanna. Nah, itu ada nun taukidnya. Latus alunna. Latus alunna. Itu ada nun taukid. Nun berharokat fathah dan bertasdid. Latarawunna. Nah, ada nun taukid pakai fathah. Hadis Nabi, la tasrobanna ahadukum qaiman. Jangan sampai ada seorang di antara kamu benar-benar minum sambil berdiri. Ini pelajaran kita pada hari ini, yaitu kata-kata yang mabni, yang tidak berubah dalam kondisi apapun, dimanapun tetap huruf terakhirnya, harokatnya tidak berubah. Harokat pada huruf terakhir tidak berubah. Tadi kita jumpai ya kata syarat man, ya, in, ya. Kemudian berikutnya kita pelajari juga yang kita sebut dengan la, ya, dan sebagainya. Sehingga
benar-benar apa yang kita pelajari hari ini cukup sederhana, cukup mudah, dan insya Allah dapat dipahami dengan baik oleh kalian. Silakan nanti kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Demikian yang disampaikan pada perkuliahan pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.